Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubu was-sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dan nikmat serta segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, pada episode yang lalu kita telah membicarakan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu, untuk menyambung pembicaraan terkait hal itu, ada baiknya jika kita pada kali ini akan menguraikan atau menyampaikan apa saja amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan untuk memanfaatkan hari-hari istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Untuk itu, kita sedikit mungkin flashback bahwa dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Yang artinya, tidak ada hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh di 10 hari ini. Dan yang dimaksud adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, tidakkah jihad fisabilillah itu lebih baik kiranya? Dan Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amal soleh apapun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali orang itu keluar dengan dirinya dan dengan hartanya untuk berperang di jalan Allah, kemudian dia setelah itu tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun, alias dia mati syahid di medan perang di jalan Allah. Nah, itu baru lebih utama dari amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, berdasarkan keutamaan 10 hari pertama ini, maka apa yang perlu kita lakukan dalam rangka memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini khususnya? Yang pertama, kita harus berusaha bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan dan kekhilafan kita. Kita tahu bahwa sebelum memanfaatkan segala kebaikan yang diberikan Allah, ada baiknya kita membersihkan diri dari segala kotoran itu dengan bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan kita serta memohon ampunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh." Wahai manusia sekalian, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, Rasulullah, itu bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya dalam setiap hari itu 100 kali. Ini sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Karena itu, kita semuanya pasti punya kesalahan kepada Allah, maka kita harus senantiasa memperbanyak istighfar dan bahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah bermujahadah untuk meraih kebaikan yang disediakan oleh Allah pada hari-hari yang mulia ini. Bermujahadah itu adalah melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk memanfaatkan momen mulia, momen baik itu, sehingga kita bisa meraih manfaat dan keuntungan yang semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Intinya adalah dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kita harus punya iktikad baik
niat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya, maka kita harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh bahwa kita punya kemauan baik untuk bisa memanfaatkan hari baik itu dengan amal soleh, yaitu dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari ridho kami, maka kata Allah, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, artinya ketika kita menunjukkan kesungguhan kita untuk mencari ridho Allah, maka Allah akan mempermudah jalan bagi kita untuk memperoleh petunjuknya dan kemudian meraih ridho dan segala apa yang kita hendaki darinya. Nah, sesungguhnya Allah itu bersama-sama orang yang berbuat kebaikan. Nah, kemudian ini adalah sikap dan niat yang harus kita pasang dalam rangka meraih kebaikan di hari-hari mulia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian amal soleh selanjutnya yang sebaiknya kita lakukan yaitu melaksanakan haji dan umroh apabila kita mampu melaksanakannya. Karena memang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memang masa-masa ibadah haji dan umroh. Sehingga ketika kita bisa melakukannya, maka itu menjadi amal soleh yang baik. Tapi ada syaratnya, yaitu jika kita mampu. Nah, Rasulullah bersabda, "Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma." Ibadah umroh menuju ibadah umroh selanjutnya itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang dilaksanakan dengan baik tanpa pelanggaran, tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi amal yang baik yang bisa kita lakukan seandainya kita mampu adalah haji dan umroh. Tapi pada zaman sekarang mungkin sudah sangat terbatas kesempatan, sehingga semuanya harus diatur dalam regulasi yang ketat oleh pemerintah Saudi, termasuk oleh pemerintah kita di setempat, karena memang banyak peminat yang ingin menjalankan ibadah haji, sementara kapasitas tanah suci itu sangat terbatas untuk bisa menampung seluruh jamaah haji yang berniat untuk ibadah haji. Kemudian amal soleh yang baik kita lakukan pada hari-hari ini adalah tentu saja melaksanakan sholat, ya baik yang fardu maupun yang sunnah. Yang fardu jelas tidak boleh kita tinggalkan, dan pada hari-hari yang baik ini sebaiknya kita juga memperbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bikafratis sujudi lillah." Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Karena sesungguhnya tidaklah engkau itu bersujud satu kali sujud kepada Allah, kecuali dengan sujud itu Allah akan mengangkat kamu satu derajat dan akan menggugurkan darimu satu dosa. Maka semakin banyak kita bersujud kepada Allah, maka kita akan semakin diangkat derajat kita oleh Allah dan akan semakin digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran, Allah juga berpesan agar kita senantiasa menjaga sholat kita. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat dan juga sholat wusta, sholat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk melaksanakan sholat
dengan niat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain sholat fardu, kita disunatkan juga memperbanyak sholat sunnah yang lain, misalnya sholat malam, sholat tahajud ya, sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, sholat duha juga baik jika kita sempat melaksanakannya. Termasuk keutamaan sholat malam itu adalah sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu. Rasulullah bersabda, afdolus sholati ba'dal maktubati as-sholatu fi jawfil lail. Ini riwayat Muslim, bahwa seutama-utama sholat setelah sholat fardu yang wajib itu adalah sholat di tengah malam alias sholat tahajud. Jadi baik saja jika kita memanfaatkan hari-hari baik ini dengan melaksanakan sholat tersebut, melaksanakan sholat fardu dan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian amalan lain yang juga sangat dianjurkan di hari baik ini adalah memperbanyak zikir, entah itu tahlil, tahmid, tasbih, takbir, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Artinya, tidak ada hari di mana perbuatan di dalamnya itu lebih agung di mata Allah dan lebih dicintai oleh Allah daripada pada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Kata Rasulullah, maka perbanyaklah tahlil, membaca la ilaha illallah, wat takbir, yakni Allahu akbar, wat tahmid, alhamdulillah, di dalam hari-hari itu. Nah, ini memperbanyak zikir kepada Allah. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks hari-hari haji, yaitu liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya yaitu mereka para jamaah haji itu datang ke tanah suci supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari haji ya, atas rizki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka yang berupa binatang ternak. Jadi amal soleh yang dianjurkan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari ini. Kemudian amal soleh yang baik untuk kita laksanakan adalah berdekatan dengan zikir kepada Allah, adalah banyak memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, karena ini sangat dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini membaca Al-Quran baik jika kita lakukan pada hari-hari yang baik. Kemudian baik juga untuk kita melakukan amal soleh yang lain, misalnya sedekah dan beramal sosial, karena sedekah itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ala adulluka ala abwabil khair. Jadi ini Rasulullah bersabda, berkata kepada Mu'adz bin Jabal, tidakkah kamu maukah kamu jika aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Faqultu bala. Mu'adz bin Jabal menjawab, tentu ya Rasulullah SAW. Kalau kemudian Rasulullah menjawab, apa di antara pintu-pintu kebaikan itu? As-shawmu junnah. Puasa itu adalah perisai, tameng yang akan menjadi pertahanan diri bagi kamu. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama
yudfi'ul ma'u an-nar. Dan yang kedua, sedekah itu hikmahnya akan menghapus dosa sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Sehingga ketika kita selain berpuasa, kita juga bersedekah, maka itu adalah amal soleh yang baik jika kita lakukan pada hari-hari yang baik ini. Kemudian selanjutnya, apa amalan soleh yang baik untuk kita laksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Amal soleh itu yaitu berpuasa sunnah pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya merupakan kesunatan jika kita melaksanakan puasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 10, 11, 12, 13 itu adalah hari-hari larangan puasa ya. Jadi 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kesunatan. Karena ada suatu riwayat hadis, ini riwayat Abu Dawud yang diriwayatkan dari Hunaidah bin Khalid, dan ini diriwayatkan dari istrinya, dan istrinya itu dari sebagian dari istri-istri Rasulullah. Jadi istri-istri Rasulullah itu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Berdasarkan keterangan istri-istri Rasulullah, sebagian dari istri-istri Rasulullah, karena Rasulullah itu dulunya adalah yasumu tis'a Dzulhijjah, berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan juga berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan berpuasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu puasa Ayyamil Bid, yaitu puasa tengah bulan Qomariyah, tanggal 13, 14, dan 15. Nah, ini hadis rawahu Abu Dawud, bahwa Rasulullah mengamalkan puasa sunnah pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ini berdasarkan riwayat sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kesunatan lagi adalah pada tanggal 9 itulah yang disebut dengan hari Arafah, disunatkan untuk menjalankan puasa Arafah. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah fadilahnya di dalam hadis, bahwa puasa Arafah itu fadilahnya adalah bisa menghapus dosa-dosa tahun sebelumnya dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Artinya, puasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah akan menghapus dosa-dosa pada tahun sebelumnya dan dosa-dosa pada tahun sesudahnya. Ini adalah hadis Rasulullah riwayat Muslim. Dan kita tahu bahwa di antara keutamaan hari Arafah, sebagaimana pada episode yang lalu kita telah terangkan, bahwa hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan begitu banyak hambanya dari siksa neraka. Kita sebut hadisnya riwayat Muslim dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyatiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Artinya, tiada hari di mana Allah itu membebaskan hamba dari neraka
lebih banyak daripada pada hari Arafah. Ini hadis riwayat Muslim tentang keutamaan hari Arafah. Para pemirsa sekalian, kemudian kita lanjutkan amalan apa lagi yang baik kita laksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentu saja puncaknya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Dan tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah sering kita sebut dengan Yaumun Nahar atau Idul Adha. Idul Adha artinya adalah hari raya Adha, hari raya kurban. Yaumun Nahar artinya adalah hari penyembelihan hewan kurban. Persisnya tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang artinya, maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah kurban juga untuk Tuhanmu. Ini sebagian tafsir mengatakan bahwa konteksnya ini adalah dikaitkan dengan Yaumun Nahar, Yaumul Idul Adha, di mana pada hari itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan kemudian diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, sehingga amalan yang baik untuk kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki. Terkait tentang keutamaan menyembelih kurban ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut dalam hadisnya, dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang diriwayatkan dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami." Yang artinya, tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada hari Nahar atau pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Jadi berdasarkan hadis ini, amalan yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah Yaumun Nahar yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian selanjutnya digambarkan tentang keistimewaan menyembelih kurban pada hari ini. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Dan sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduknya, dengan bulunya dan dengan kukunya, dengan seluruh anggota badannya untuk melapor kepada Allah, maksudnya ya, sebagai amal soleh dari orang yang telah berkurban. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya darahnya hewan yang disembelih itu akan sampai kepada Allah sebelum darah itu jatuh ke bumi. Artinya pahala dari amal soleh itu sudah sampai duluan ke hadirat Allah sebelum darah hewan itu menetes ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Ini artinya perintah kita untuk berkurban, untuk membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang buruk, termasuk dari sifat-sifat kikir, dari kesombongan, dan juga dari sifat-sifat buruk yang lainnya. Nah, ini amal-amal soleh yang baik kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk berkorban ini, menyembelih hewan kurban ini, seandainya belum sempat dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Id, bisa dilakukan pada ayyamut tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, atau 13
Dzulhijjah. Itu semuanya adalah waktu-waktu yang masih memungkinkan bagi pemotongan hewan kurban. Para pemirsa sekalian, kemudian sebuah catatan kecil yang patut kita perhatikan, bahwa ada kesunatan bagi kita semuanya, umat Islam, jika kita berniat untuk menyembelih hewan kurban pada tahun ini, maka di antara kesunatan adalah kita tidak memotong rambut dan kuku kita sejak pada tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi ini sebuah kesunatan ya, bagi yang berniat untuk berkurban, maka sebaiknya tidak memotong rambut dan kukunya mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan itu disembelih. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'a." Yang artinya, jika telah masuk 10 hari pertama dari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh atau memotong rambut dan kulit yang tumbuh rambut sedikit pun juga. Jadi janganlah ia menyentuh atau memotong rambut dan juga kulit tempat tumbuhnya rambut sedikit pun, dengan harapan tidak sampai tercabut rambut pun dari tubuh kita, baik rambut yang di atas kepala, rambut pada kulit kita atau bulu kita di segala tempat, juga kuku-kuku kita jangan sampai tercabut atau terpotong. Kemudian yang terkait kuku, ada hadis lain riwayat Muslim juga, di mana Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfari." Yang artinya, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan juga kukunya. Jadi di sini pada hadis kedua ini disebutkan kita harus menahan diri jangan sampai memotong atau mencabut rambut dimanapun letaknya rambut itu, dan juga kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Ini sama seperti orang yang berihram. Ketika ihram haji atau umroh, itu diantara larangannya adalah memotong, mencukur atau memotong rambut maupun kuku yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini juga perlu untuk kita perhatikan, dan kalau bisa kita laksanakan manakala kita pada tahun ini berkehendak untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Para pemirsa sekalian, demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait amalan-amalan baik yang bisa dan baik jika kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan izin Allah, dan mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi pemirsa sekalian, sehingga bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.